Hujan sore itu turun dengan deras, membasahi kota. Jinwo sedang membereskan meja terakhir di kafe kecil tempat ia bekerja. Ia tak pernah menyangka hari itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Saat pintu kaca terbuka, seorang wanita masuk sambil memegang payung transparan yang meneteskan air. Rambut panjangnya sedikit basah. Jas kremnya tampak mahal, dan langkahnya penuh ragu. Hana Cha. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, Jinwo merasa waktu berhenti. Maaf, apakah masih buka? Tanya Hana lembut. Jinwo tersenyum singkat. Untukmu? Maksudnya? Masih boleh masuk. Lagi sepi. Hana tertawa kecil, senyum yang hangat. Meski matanya menyimpan lelah yang tak bisa disembunyikan. Ia duduk di meja dekat jendela, menatap hujan seperti sedang melarikan diri dari sesuatu. Jinwo menyiapkan latte terbaik yang bisa ia buat. Ketika ia menghidangkannya, Hana menatapnya lama. Aku tidak pernah masuk kafe kecil seperti ini, kata Hana. Oh, semoga pengalaman pertamamu tidak buruk, jawab Jinwo. Hana menyentuh cangkir itu. Tidak buruk. Justru, terasa lebih nyata dari semua hal dalam hidupku. Jinwo agak bingung, tetapi ia tidak ingin mengusik. Mereka berbicara singkat, tentang cuaca, tentang musik yang diputar di kafe, dan tentang betapa lelahnya hidup sebagai seseorang yang harus terlihat sempurna. Hana tidak pernah menyebut bahwa ia kaya. Dan Jinwo tidak pernah menyadari dari mana Hana berasal. Yang ia tahu, hanya satu hal. Ia ingin melihat senyum wanita itu lagi. Ketika Hana hendak pulang, hujan masih turun lebih deras. Payungmu sudah rusak ya? Tanya Jinwo. Hana tersenyum malu-malu. Sepertinya begitu. Tanpa banyak berpikir, Jinwo memberikan payungnya pada Hana, payung yang bahkan tidak terlalu bagus. Ambil saja. Aku tinggal di dekat sini. Hana terdiam. Kenapa kamu begitu baik pada orang asing sepertiku? Jinwo hanya mengangkat bahu. Mungkin, karena kau terlihat butuh teman hari ini. Hana menatapnya, lama. Ada sesuatu dalam sorotan. Matanya, seperti seseorang yang telah lama merasa sendirian. Jinwo. Ia membaca name tag di seragamnya. Bolehkah aku datang lagi? Jinwo terdiam sesaat, lalu tersenyum. Tentu saja. Aku akan menyiapkan latte terbaikku lagi untukmu. Hana berjalan pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Jinwo berharap hujan turun lagi besok. Agar ia bisa melihat Hana sekali lagi. Hujan berhenti malam itu, tetapi hati Jinwo masih terasa hangat setiap kali ia mengingat senyum Hana sebelum pergi. Ia tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu. Namun ia yakin satu hal, ia ingin bertemu lagi. Keesokan paginya, kafe kembali sibuk. Pelanggan datang dan pergi, namun Jinwo terus melirik pintu, seolah menunggu seseorang. Setiap kali bel pintu berdenting, ia langsung menoleh, namun selalu orang lain. Hingga akhirnya ia tertawa pada dirinya sendiri. Gila, baru ketemu sekali. Kenapa jadi begini? Ia menghela napas dan kembali bekerja siang itu. Meski kafe tidak seramai biasanya, Jinwo tetap membuat satu latte tambahan. Ia membuatnya dengan hati-hati, latte art berbentuk hati yang halus. Bahkan lebih rapi dari kemarin. Minuman itu ia letakkan di meja dekat jendela. Meja yang sama tempat Hana duduk kemarin, rekan kerjanya, Min Jae. Memperhatikan, untuk siapa itu? Jinwo hanya tersenyum kecil. Untuk seseorang. Kalau dia datang lagi, Min Jae tertawa. Wah, ini serius banget ya? Jinwo tidak menjawab. Tapi hatinya mengakui semuanya. Menjelang sore, ketika ia sudah mulai menyerah, bel pintu berbunyi. Kau kembali. Jinwo hampir kehilangan suaranya. Hana masuk tanpa payung, rambutnya tergerai lembut. Kali ini tanpa basah. Kali ini lebih lembut, lebih manusiawi.
Tidak seperti wanita elegan yang baru saja lari dari hujan kemarin. Aku bilang aku akan datang lagi, kan? Katanya sambil tersenyum. Jinwo merasa dadanya menghangat. Aku sudah siapkan sesuatu untukmu. Katanya sambil menunjuk latte yang menunggu di meja jendela. Hana menatapnya, terpaku. Untukku? Dari tadi? Ya. Siapa tahu kamu datang. Senyum Hana berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Makasih, Jinwo. Sepertinya aku benar-benar butuh tempat seperti ini. Mereka berbicara lama. Tidak seperti kemarin yang canggung, kali ini percakapan mengalir lebih mudah. Hana tertawa beberapa kali, tawa yang tidak terlalu keras, tapi tulus. Jinwo memperhatikan bagaimana mata Hana sering menatap keluar jendela. Seolah menyembunyikan sesuatu. Jinwo. HM? Aku jarang bisa santai seperti ini. Aku biasanya harus terlihat kuat, terlihat sempurna. Ia menunduk. Aku lelah menjadi seseorang yang bahkan bukan diriku. Jinwo diam sejenak, lalu berkata lembut. Di sini, kamu tidak perlu menjadi siapapun. Cukup jadi diri sendiri. Hana terkejut. Tak ada yang pernah berkata seperti itu padanya. Terima kasih. Namun sebelum Jinwo bisa menanyakan lebih jauh, ponsel Hana berbunyi. Nada suaranya berubah saat melihat layar. Ia berdiri dari kursi. Aku harus pergi. Ada urusan keluarga. Jinwo tidak ingin menahannya. Tentu. Hati-hati. Begitu Hana keluar dari kafe, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depannya. Seorang pria berjas turun dari kursi depan, membuka pintu untuknya. Hanasi, Tuan Cha menunggu. Tolong jangan membuat masalah lagi. Nada suara pria itu dingin. Hana hanya menunduk, terlihat tertekan. Jinwo yang masih berdiri di balik kaca merasa dada kirinya mengencang. Siapa mereka?